dari Qailah binti Makhramah bahwasanya ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid sedang duduk kurfasa, duduk dengan merapatkan kedua paha, menempel perut, lalu kedua tangan menekap kedua betis. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dolor, kembali lagi ke channel Dandi Dolor. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mengucapkan alhamdulillah alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri tauladan yang baik dan yang telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat dan dulur, sebelum kita membuka kegiatan ini ada baiknya kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita, segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat dan dulur, sekarang saya berada di Monas. Nah, Monumen Nasional. Di depan itu ada Monas, tapi kita ngarahkan ke belakang karena banyak pepohon-pohonan. Sahabat dan dulur, di sini tempatnya gratis masuknya, adem ya. Jadi gratis masuknya, tempatnya adem, bersih karena ada petugasnya juga. Untuk teman-teman sahabat dan dulur yang ada di Jakarta, silakan berkunjung di Monas ya, karena rame, ada jualan juga, jajanan-jajanan, bisa ada air minum juga, ada orang jualan lah intinya ya, banyak jualan jajanan di sini, kuliner-kuliner lah. Dan di seberang Monas ini ada Masjid Istiqlal. Sahabat dan dulur yang pengen mendatangi masjid terbesar ya di Jakarta ini yaitu Masjid Istiqlal, silakan datangin, tempatnya luas banget, dan yang belum pernah silakan masuk aja, cek aja sendiri. Oke, langsung aja sahabat dan dulur, kali ini kita akan membahas yaitu bab lagi mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis ke-20 dan 21 sahabat dan dulur. Kemarin sudah kita bahas yaitu bab ke-19 yaitu bab cara Rasulullah SAW berjalan. Silakan klik di sini, saya sertakan linknya, dan cek di kolom deskripsi ya sahabat. Saya sertakan kolom di deskripsi linknya. Silakan sahabat dan dulur tonton dulu bab ke-19 yaitu bab cara Rasulullah SAW berjalan. Lanjut lagi ke video ini yaitu bab ke-20 dan ke-21. Bab cara Rasulullah SAW menutupi kepalanya terdapat satu hadis, dan bab ke-21 bab cara duduk Rasulullah SAW terdapat 3 hadis. Oke sahabat dan dulur, lanjut aja kita bacakan. Dan yang sahabat dan dulur yang ingin mendukung channel ini nih, caranya gampang banget. Tinggal klik subscribe, like dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Semoga Allah membalas kebaikannya sahabat dan dulur. Oke, langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-20 yaitu bab cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepalanya. Terdapat satu hadis dari Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami, Ar-Rabi' min Sahbi memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Aban dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak, seakan-akan kain itu seperti kain tukang minyak. Nah sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW setelah meminyaki rambutnya, dia selalu menutupi kepalanya dengan kain. Dan minyak rambut Rasulullah SAW itu wangi sahabat dan dulur. Nah wangi, jadi seakan-akan kain Rasulullah SAW itu atau yang dipakai Rasulullah SAW itu seperti kain tukang minyak karena saking wanginya sahabat dan dulur. Itulah hadis yang ke-20. Lanjut lagi hadis yang ke-21 ya. Lanjut lagi yang bab ke-21 ya sahabat dan dulur. Bab cara
duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 3 hadis, kita bacakan. Hadis yang pertama yaitu dari Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami dari neneknya, dari Qailah binti Makhramah, bahwasanya ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid sedang duduk kurfasa, duduk dengan merapatkan kedua paha, menempel perut, lalu kedua tangan mendekap kedua betis. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu khusyuk dalam duduknya, maka aku akan menjadi gemetar karena hormat. Masya Allah ya sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di masjid, dan kedua betisnya ini sahabat dan dulur, bahwasanya menempel ke perut nih, dan kedua tangan mendekap kedua betis nih, kayak gini sahabat dan dulur. Nah ini cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu khusyuk dalam duduknya, maka aku menjadi gemetar karena hormat. Nah itu hadis yang pertama sahabat dan dulur, bahwasanya cara duduk Rasulullah SAW itu ya kedua kakinya di arah perut. Nah di sini di hadapan perut ini, di hadapan perut, dan tangannya merangkul kedua betis ini sahabat. Nah ini cara Rasulullah SAW duduk nih. Saking khusyuknya Rasulullah SAW duduk itu, Qailah ini sampai gemetar melihatnya karena hormat. Oke sahabat dan dulur, lanjut lagi hadis yang kedua. Dari Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring telentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah dilihat oleh para sahabat atau dari pamannya, dia terlentang di masjid dan kakinya itu menimpah kaki satunya. Nah gitu sahabat dan dulur, itu hadis yang kedua. Lanjut lagi hadis yang ketiga, yaitu sahabat, hadis terakhir ya, dari Salamah bin Syabib bercerita kepada kami, Abdullah bin Ibrahim Al-Madani bercerita kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al-Ansari memberitahukan kepada kami dari Rubai bin Abdurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya, dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, beliau duduk dengan ikhtiba, mendekapnya kedua tangannya. Nah sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu mendekap kedua tangannya kayak gini. Hampir sama mungkin penjelasannya hadis yang pertama dengan hadis ketiga ya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW merangkul betisnya yang berhadapan di depan perutnya ini ya sahabat dan dulur. Nah itu sahabat dan dulur, bahwasanya pembahasan cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita dengar ini ya sahabat dan dulur, semoga kita bisa amalkan ya, bisa amalkan dan bisa kita sampaikan, niat menyampaikan kepada teman-teman kita semuanya, bahwasanya menyampaikan itu bernilai pahala sahabat dan dulur, bahwasanya barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan itu, kita mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah sahabat dan dulur, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sama-sama kita menutupnya dengan kegiatan, sama-sama kita menutupnya dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitanian. Oh ya sahabat dan dulur, video selanjutnya akan kita bahas yaitu bab kedua-dua ya sahabat. Bab kedua-dua dan kedua-tiga. Yang kedua-duanya bab tempat bersandar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bab kedua-tiganya
Cara bersandar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 5 hadis dan 2 hadis sahabat dan dulur. Pantengin terus channel ini, aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya akan update sahabat dan dulur.